Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Hatta juga dia sudah menerima bayinya kembali. Dia juga sangat gembira dan senang. Tapi tiba-tiba dia melihat bayinya badannya dingin. Lalu Pak Hatta juga ngomong kepada Nana, "Kenapa bayi saya kayak gini?" kata Pak Hatta kepada Nana. Nana juga dia mengatakan semuanya kepada Pak Hatta bahwa anak bapak itu punya penyakit thalassemia, kata Nana kepada Pak Hatta. Lalu Pak Hatta juga dia ngomong kepada Nana dan keluarga Dewa Buana, "Penyakit ini memang penyakit turunan dari kakeknya, kenapa turun kepada anak saya?" kata Pak Hatta kepada Nana dan keluarga Dewa Buana. Nana juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Pak Hatta, "Pokoknya Bapak jangan khawatir, masalah biaya rumah sakit saya akan tanggung," kata Neratu kepada Pak Hatta. "Hitung-hitung menebus kesalahan cucu saya kepada Bapak," kata Neratu kepada Pak Hatta. Pak Hatta juga sangat gembira dan dia juga ngomong kepada Neratu, "Berterima kasih sebelumnya, Nek," kata Pak Hatta kepada Neratu. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Kelvin alias Yatil menerima video callan dari si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia mengasih kabar kepada si Alia si Yatil bahwa ayah bayi yang diadopsi oleh Dewa datang ke keluarga Dewa Buana. Di sini dia juga menceritakan semuanya kepada si Alia si Hiledatel. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain dia ada yang memperhatikannya dan mendengarkannya. Tiada lain itu adalah Pasha. Dia mendengarkan pembicaraan si Priska sama si Alia si Hiledatel. Lalu Pasha juga dia menghampiri si Priska dan dia juga memanggil si Priska. Di sini terlihat si Priska juga sangat kaget dan terkejut. Tiba-tiba Pasha datang dari belakang. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si Priska, "Kamu video callan sama siapa tadi? Dengar-dengar saya kamu itu video callan sama si Alia si Hiledatel," kata Pasha kepada si Priska. Si Priska juga dia ngomong, "Saya ini masalah bisnis Mas Pasha. Mas Pasha kesini mau apa?" kata si Priska kepada Pasha. "Saya kesini akan silaturahmi sama Neratu sekaligus dia akan menghadiri acara akikahnya Junior," kata Pasha kepada si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia mengatakan semuanya kejadian di keluarga Dewa Buana. Dan si Priska juga ngomong kepada Pasha, "Mendingan Mas Pasha pergi aja dari rumah ini," kata si Priska kepada Pasha. Pasha juga sudah mendengar berita dari si Priska, dia juga langsung masuk ke dalam untuk menemui Dewa. Walaupun si Priska mencegahnya, tapi Pasha tetap dia masuk ke dalam. Singkat cerita sampailah ke dalam dan di sini Pasha juga ngomong kepada Neratu. Tapi Pasha dia belum ngomong, tiba-tiba di sini Bu Farah sangat geram banget kepada Pasha. "Kenapa kamu kesini?" kata Bu Farah kepada Pasha. "Mendingan kamu jangan ikut campur di masalah ini, kamu pergi aja," kata Bu Farah kepada Pasha. "Saya kesini saya diundang oleh Dewa untuk menghadiri acara akikahnya Junior dan juga saya akan silaturahmi sama Neratu," kata Pasha kepada Bu Farah. Di sini si Brokokroni dia ikut campur ngomong, "Udah Pasha, kamu itu pergi aja, kamu sudah diusir," kata si Brokokroni. Lalu di sini Neratu juga dia ngomong kepada Pasha, "Sekarang kamu pergi aja Pasha, nenek sekarang lagi pusing dengan masalah ini," kata Neratu kepada Pasha. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pasha, "Udah Pasha, kamu pulang aja, maafin saya," kata Dewa kepada Pasha. Lalu dalam batinnya Pasha, "Saya akan dikasih tahu kepada Dewa masalah obrolan si Priska tadi dengan si Alia si Yatil. Saya akan melihat CCTV rumah keluarga Dewa Buana dengan Dewa. Saya curiga dengan si Priska masalah Junior ini," kata batinnya Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Parman Lula datang dari kuliahnya. Di sini juga dia sangat senang Budiana juga dan langsung memeluk Lula. Dan Budiana juga lagi tertawa
Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tiada lain itu adalah Pasha. Dia akan mengasih tahu hal itu. Lalu tiba-tiba dibuka oleh Pak Arman. Di sini Pak Arman juga malah marah kepada Pasha. Kamu mau apa ke sini, Pasha? Kata Pak Arman kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia mohon kepada Pak Arman. Saya ingin ketemu sama Lula. Ini penting, kata Pasha kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia juga menyilakan dia ketemu sama Lula karena ini berurusan sama Nana. Lula juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Lula juga dia ngobrol sama Pasha di taman. Lalu pas Pasha sama Lula berangkat, Budiana juga dia curiga kepada Pasha dan Lula. Dia juga mengikuti mereka dan akan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Pasha sama Lula. Lalu di sini Pasha juga dia ngomong kepada Lula menceritakan semuanya kejadian di keluarga Dewa Buana. Lalu terlihat Lula juga setelah mendengar berita dari Pasha dia juga sangat kaget dan terkejut dan dia juga sangat sedih. Lalu Budiana juga dia menghampiri Pasha sama Lula. Budiana juga menanyakan kepada Pasha apakah benar yang dibilang tadi Pasha, kata Budiana kepada Pasha. Lalu Pasha juga menjawab kepada Budiana, iya memang benar Budiana, saya juga pulang dari sana makanya kesini saya mau ngasih kabar kepada Lula. Budiana juga sangat sedih dan Budiana juga langsung memeluk Lula. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya keluarga Dewa Buana, di sini Nana yang masih terpukul dia sambil menangis di kamarnya. Tiba-tiba datanglah Dewa masuk ke kamar. Lalu Dewa juga dia menghampiri Nana dan dia juga ngomong kepada Nana, minta maaf kepada Nana. Lalu Dewa juga pokok mohon kepada Nana dia supaya dimaafkan oleh Nana, dan Dewa juga pas dia mau memegang tangannya Nana juga tidak mau dipegang dan Nana malah ngomong kepada Dewa. Dan Nana juga mengusir Dewa dari kamar. Saya tidak mau melihat muka kamu lagi. Kamu pergi dari sini, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia berdiri dan dia juga langsung pergi dari kamarnya Nana. Pas di depan pintu ketemu sama Balia. Lalu Balia juga ngomong kepada Dewa, saya izin akan masuk ke kamar kamu Dewa, saya akan bicara sama Nana, kata Balia kepada Dewa. Singkat cerita Balia juga dia masuk ke kamarnya Nana. Lalu di sini Balia juga ngobrol sama Nana, di sini juga dia menyadarkan Nana dan Nana juga masih terpukul dan masih sambil menangis. Dan tiba-tiba di sini Balia juga dia ngomong kepada Nana, kita kalau kamu mau melihat ke makamnya Junior kita berangkat besok, kata Balia kepada Nana. Nana juga sangat senang dan dia juga akan pergi ke makamnya Junior yang ada di Bogor. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol lobati soledad, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.